Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim, SPD MPDT. Saya peserta sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Saya merupakan dosen di Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Saya bergabung di Universitas Negeri Padang sejak tahun 2019. Bidang keahlian saya pada program studi pendidikan teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ambil untuk kegiatan ini yaitu mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi teknik otomotif dan program studi pendidikan teknik otomotif. Berikut penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga ini. Berikut penjelasan singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah Sistem Pemindah Tenaga merupakan mata kuliah yang mempelajari prinsip dasar otomotif, yaitu jenis, fungsi, dan karakteristik sistem pemindah daya pada kendaraan, di mana bagian-bagian dari mesin, kopling, transmisi, propeller shaft, universal joint, gardan atau diferensial, sampai pergerakan poros roda dan pengenalan power take off atau PTO dalam suatu sistem yang terintegrasi. Adapun cara kerja dan sistem teknologi terbaru ditambahkan sebagai dasar acuan kemajuan teknologi. Ini merupakan CPMK yang akan dibagi menjadi sub CPMK untuk diklasterisasi menjadi 16 kali pertemuan. CPMK yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah tentang penjelasan konstruksi dasar sistem pemindah tenaga pada unsur sikap poin ke-6, tahun pertama, keterampilan umum 3, 4, 8, dan keterampilan khusus yang pertama. Kemudian CPMK yang kedua tentang unit kopling dan mekanisme penggerak. Yang ketiga tentang transmisi manual, transaxle, mekanisme penggerak transmisi. Kemudian berikutnya tentang transfer, transmisi otomatis, dan propeller shaft. Kelima, tentang permasalahan dan kerusakan universal joint, diferensial, dan axle shaft. Yang terakhir tentang power take off dan winch pada kendaraan ringan. Kemudian ini merupakan bahan kajian selama 1 semester. Untuk CPL atau untuk CPL-nya sudah dirangkum seperti ini dan sudah dibuatkan FGD-nya sehingga menghasilkan CPL masing-masing. Untuk RPS ini adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan diagram instruksional atau diagram alir analisis pembelajaran mata kuliah SPT ini, ada 16 kali pertemuan berdasarkan CPMK menjadi sub CPMK. Minggu pertama tentang konstruksi dasar sistem pemindah tenaga, kedua lanjut tentang unit kopling, ketiga tentang mekanisme penggerak, minggu kelima 4 tentang transmisi manual, minggu kelima transaxle, minggu ke-6 tentang transmisi otomatis, kemudian transfer 8 mid semester, lanjut 9-10 tentang transmisi otomatis, propeller shaft, kemudian 10 tentang universal joint, 11 diferensial dan axle shaft, terakhir PTO dan winch. Kemudian untuk referensi ada terbagi dua, referensi utama yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang kedua adalah pendukung. Kemudian dalam kegiatan praktikum di labor nanti mahasiswa akan diberikan job set yang berisi langkah-langkah atau prosedur dalam proses pembelajaran di labor. Ini merupakan tim teaching atau masing-masing dosen pengampu pada mata kuliah SPT ini. Kemudian ini mata kuliah bersyarat, semua mata kuliah bersyarat ini harus lulus terlebih dahulu agar bisa mengambil mata kuliah sistem pemindah tenaga. Dan untuk kejelasan minggu pertama, itu untuk pertama sekali orientasi kelas, kemudian penyampaian kontrak perkuliahan, kemudian baru membahas materi tentang konstruksi sistem pemindah tenaga secara umum. Bentuk kuliah, teori, kemudian yang kedua kegiatan praktikum atau praktik di labor. Kemudian metode pembelajarannya nanti di awal akan dilakukan dulu presentasi mengenai materi, kemudian mahasiswa akan dibentuk diskusi berdasarkan langkah-langkah atau sintak dari project based learning. Kemudian ini estimasi waktu yang digunakan, 1 SKS untuk teori, kemudian 2 SKS untuk kegiatan praktikum. Kemudian pengalaman belajar yang didapat mahasiswa, dan berikut penilaian kriteria bentuk, indikator, sehingga dan bobot terakhir. Seluruh hasil bobot ini nanti akan dikalkulasikan menjadi total keseluruhan adalah 100%. Untuk proses pembelajaran nanti
akan dipakai minggu kedua, yaitu tentang unit kopling serta penguasaan konsep pada keterampilan 3, afektif ketiga, dan psikomotor yang ketiga. Nah, proses kuliahnya seperti ini. Lanjut, untuk proses kriteria penilaian, tugas dan lain-lain atau absen ini 10%, UTS mid semester 15%, UAS 25%, dan kegiatan project based learning-nya 50%. Hal ini merupakan penilaian portofolio. Ini adalah untuk nilai praktikumnya nanti, format penilaiannya, apa pertanyaan esensial yang pertama, permasalahan, kemudian alternatif solusi yang diajukan, judul proyek yang akan dibikin, timnya siapa saja, kemudian jadwal pelaksanaan, kapan selesai mulainya, prosedur kerja, sampai terakhir evaluasi pengalaman. Dan ini rubrik penilaian untuk masing-masing tadi sudah ada skornya sampai skor terakhir yang di angka 3. Kemudian untuk penilaian PowerPoint, ini lembar penilaian, dan ini rubrik penilaian untuk PowerPoint atau presentasinya. Dan ini hasil akhir dari nilai nanti yang akan diberikan kepada masing-masing mahasiswa. Berikut ini contoh soal ujian mid semester, kemudian dilanjut soal ujian akhir semester. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Pembinaan Tenaga. Untuk kegiatan pembelajaran, silakan dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Sudah makan? Sudah Pak. Sudah minum? Sudah. Sudah semuanya ya. Iya. Oke, ini materi yang kedua. Tapi sebelum masuk materi ini, pertama atau yang pertama sekali kita ambil absen dulu. Ya. Coba. Muhammad Reza ada? Ya. Ali Hidayat, Aulia, Dewa, Ziva, Ada. Wima, Haka, Agai, Peres, Pak. Muhammad Asmi Karim. Dewa. Ada lagi yang belum disebut? Pak. Fikri Pak. Siapa? Oh ya, Fikri. Oke, berdasarkan kehadiran kalian ini jam minggu kedua, ternyata kehadirannya masih kondisi baik, 100% keduanya minggu pertama, minggu kedua. Jadi materi yang minggu kedua ini adalah mengenai kopling. Tapi sebelum kita masuk ke materi kopling ini, kita mungkin akan bahas dulu masalah materi yang sebelumnya tentang konstruksi sistem pembinaan tenaga. Nah, siapa yang tahu apa aja komponen utama dari sistem pembinaan tenaga? Yang tahu? Komponen-komponennya mulai dari kopling, terus apa lagi? Sudah tahu? Nah, coba. Ada kopling, lalu transmisi, Diferensial. poros propeller, gargan, dan poros Excel. prosesnya. Caranya lain. Keren sih Pak. Yang pertama itu ada kopling Pak, lalu ada transmisi, setelah itu ada proposal, setelah itu ada diferensial dan aksesor. Oke. Nah, sekarang untuk minggu kedua ini kita membahas materi tentang unit kopling. Nah, kalian tahu apa itu kopling? Ini sebelum ini kita masuk dulu mengenai tentang capaian pembelajaran. Ini ada aspek pengetahuan, di mana kalian harus mengetahui bagaimana prinsip kerjanya, cara kerjanya, jenis-jenis kopling itu harus tahu juga. Kemudian nanti keterampilannya kalian bisa nanti membongkar, menganalisa, mungkin mengukur juga, menarik kesimpulan dan memasang kembali. Kemudian aspek berikutnya atau sikapnya kita harus penuh tanggung jawab dan jujur dalam bekerja. Oke, lanjut. Ini kondisi kopling rusak. Apa saja yang menyebabkan kopling ini rusak? Kalian tahu? Kenapa kopling bisa rusak? Apa yang terjadi? Atau apa kasus yang banyak ditemukan di lapangan mengenai kopling ini? Kasus yang sering terjadi itu biasanya perpindahan gigi yang kasar dan juga bunyi berisik Pak.
sudah bunyi berisik ya. Oke, kasih Vales. Yang lain? Karena Oke, Pak. karena orang sering menekan kopling itu gantung, Pak. Oh, dengan komplainnya gantung. Ya, maka cepat habis, cepat haus. Haus praktisnya. Ya, Pak. Oke. Baik. Nah, dari dalam kita masuk dulu ya ke materinya. Jadi materi ini nanti kita akan bahas konsep dasar kopling, jenis-jenis kopling, kemudian bagaimana cara kerja kopling, dan terakhir penyebab kerusakan kopling. Ya. Nah, apa itu kopling? Saya tahu. Apa itu kopling? Nah, berapa dari tadi? Kopling itu adalah sebuah mekanisme yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan tenaga dari mesin ke perangkat pemindah tenaga, yaitu transmisi, dan lanjut nanti ke poros propeller dan juga ke diferensial, baru nanti ke poros roda. Oke, jadi pahami kesimpulannya ya. Kopling itu fungsinya memutus dan menghubungkan tenaga dari engine, atau mungkin orang ngomongnya mesinnya, tapi lebih tepatnya ke engine, dari engine ke transmisi. Nah, sampai di situ dulu. Nanti kita pahami lebih lanjut. Oke, makasih Pres. Jadi memang benar kata Pres, itu kopling adalah suatu mekanisme pindah tenaga yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari sumber tenaga atau dari mesin menuju ke roda kendaraan. Tapi kalau secara khususnya itu dari engine ke transmisi, karena posisi kopling di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini posisi kopling ini. Nah, ini yang transmisi tadi. Ya, jadi keseluruhan ini SPT ini sistem pemindahan tenaga, mulai dari kopling masuk ke transmisi, terus propeller shaft atau PPS kita kenal, terus diferensial atau gardan, dan ini keduanya poros XL belakang. Kalau di depan ini poros XL depan, ya, poros penggerak pada depan, poros penggerak pada belakang. Oke, secara umum kopling ini dibagi terhadap tiga. Ada namanya kopling gigi. Ini proses pertautannya seperti ini, proses penyambungannya seperti gigi-gigi yang bertautan, yang biasa kita temukan di lapangan. Nanti yang akan banyak kita pelajari tentang kopling gesek. Kemudian yang ketiga ada kopling hidrolik. Ini kebanyakan kopling hidrolik ini lebih ke arah transmisi otomatis. Jadi kalau transmisinya otomatis, jadi sudah pasti kopling yang digunakan, kopling yang digunakannya ini. Tapi yang manual adalah kopling gesek. Ya, kemudian berdasarkan dari lingkungan kerja ada kopling basah namanya. Itu biasa ditemukan pada sepeda motor di terendam oli. Ya, ada juga yang kedua kopling kering. Kopling kering ini ya pada kendaraan nanti kita akan bongkar di lapangan di workshop mana itu kopling kering. Dan kalau kopling basah, kalau ada memang ada contohnya di workshop, nanti kita coba lihat. Oke, lanjut ya. Kemudian ada tipe kopling piringan. Ini yang biasa digunakan pada kendaraan ringan seperti ini yang sekarang. Kalau yang tipe con atau con clutch, ini untuk kondisi sekarang ini kita jarang digunakan. Lebih banyak contoh di sini. Karena penggunaannya tidak lebih simpel, dari segi biaya ini lebih hemat dan lebih perawatan atau lebih mudah untuk proses perawatannya. Nah, kemudian kalau dari segi penekannya, ini akan ditekan ini. Ini ada yang tipe spiralnya, ini ada yang tipe diagramanya. Diagrama itu kayak piringan seperti ini ya. Ini patternnya piringan bentuknya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu komponennya. Nah, dari tipe penekannya ada tipe diagrama, ini yang tipe kuat. Dan ini ada di pusat nanti. Oke. Kemudian ini prinsip kerja dari kopling itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kopling itu memutuskan dan menghubungkan tenaga dari engine menuju ke roda atau menuju ke transmisi. Ini prosesnya di depan. Ini kalau kita ini outputnya, ini output ini arahnya nanti ke transmisi, ini inputnya arahnya ke roda atau ke engine. Jadi dia berputar. Kalau seandainya berbenturan seperti ini, dia bergesekan, sehingga ini keduanya input dengan output ini akan saling
Nah, kemudian ada pun cara komponen-komponen dari kopling. Cara sebenarnya di gambarnya, pengetahuannya, informasinya. Di sini kita lihat dulu, ini namanya release pop. Ini tuas penggeraknya untuk menekan dari si release bearing ini. Jadi si release bearing ini nantinya akan menekan dari diafragma spring ini. Posisi diafragma spring dengan pressure plate itu berada dalam plat cover. Di plat cover ini ada isinya diafragma spring, ada isinya pressure plate nanti. Di ujung bagian belakang setelah sini ada juga flywheel, ini ada pressure plate juga. Jadi ada dua. Ya. Flywheel ini berfungsi sebagai pengikat juga, dan bagian plat cover ini juga ada komponen berupa diafragma spring dan pressure plate. Nah, ini sembari saya menjelaskan namanya, juga bisa dijelaskan fungsinya. Ini resistor untuk menekan. Yang ditekannya apa? Release bearing ini. Release bearing ini akan tertekan mendorong si diafragma ini, sehingga diafragma ini terdorong, tertariklah, lepas. Ya, ini terdorong diafragma ini sehingga plat di sini, plat di sini, plat di sini akan bebas. Di plat di sini nanti ada komponen kecil, ada namanya itu bumper, ya, atau pegas bumper. Pegas itu fungsinya nanti saat ini lepas antara pressure plate yang ada di flywheel dengan pressure plate yang ada di plat cover ini, damper spring ini akan bekerja untuk penahan kejutan. Tapi kalau nggak ada damper spring ini, kejutan akan sangat terasa sekali dan juga bisa mengakibatkan plat di sini patah. Itulah gunanya. Sama kayak di mobil atau sama seperti di sepeda motor, kan ada seperti pegas atau shock absorber, atau mungkin waktu kuliah nanti harus mengambil KRS, kemudian di tingkat berikutnya itu ada namanya suspensi. Nah, itu seperti itu sebagai peredam kita. Nah, ini videonya tadi. Ini adalah video dari bagaimana cara kerja suatu kopling pada penjaringan atau pada mobil. Jaringan itu mobilnya lebih kecil. Kalau mobil besar itu bukan jaringan lagi yang. Nah, silakan ditonton. Tugas kita selanjutnya nanti kita selesaikan di waktu kegiatan praktikum di workshop. Nah, kalian diskusikan dulu. Di sini nanti bikin grup, satu grup itu beranggotakan 4 minimal sampai 5 orang. Dengan jumlah kalian ini, kalau bisa bikin 3 grup, bikin 3 grup. Tapi kalau cuma bisa kita 3 grup. Kemudian kalian diskusikan nanti apa kerusakan umum yang terjadi pada kopling tersebut. Kalau sudah dapat nanti tolong dipresentasikan. Nah, kita selesaikan permasalahan ini dengan apa saja penyebab kerusakan terjadi, bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Paham? Kemudian nanti kalian bikin jawab penyelesaiannya. Jadi selesai idenya seperti ini, Pak, solusinya seperti ini. Untuk mempertajam permasalahannya kita nanti pergi ke workshop.
kita bongkar apa itu kopling, kita lakukan pengukuran, kita analisa apa saja kerusakan yang mungkin timbul pada kopling tersebut. Kemudian kalian pasang kembali. Jadi sudah banyak ilmunya yang kalian dapat. Kalian dapat ilmu cara membongkar, cara mengukur, kemudian menyimpulkan. Kita akan menggunakan tirsit. Tirsitnya bawah kan? Nah, bawah kita gunakan tirsit tersebut untuk proses atau prosedur kerjanya. Kemudian tolong diisi, ikuti prosedur dan proses itu, dan gunakan juga buku Toyota repair bagian engine. Nah, nanti saya jelaskan nanti di lapangan. Oke, sekarang kita kerusakan yang mungkin terjadi. Pak. Ya, langsung aja. Apa? Baiklah, di sini sedikit menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi pada kopling. Yang pertama itu ada kopling slip ataupun tergelincir, di mana kondisi ini terjadi karena keausan pada permukaan plat kopling. Selain itu bisa juga dikarenakan kebanyakan gemuk ataupun minyak kopling yang masuk pada kopling tersebut. Lalu ada yang kedua yaitu bunyi ataupun menggetar di saat pedal diinjak. Ya, terima kasih Mas. Tarik yang mana tuh? Ya. Terus baru untuk
wajahnya. Kita wajah. 5,5. Ya. Oke, berapa? Berapa? 5,5. Karena posisinya sampai di sini kan posisinya 5 sampai di sini. Tapi kalau mau diangkat lagi sekarang kita juga 0,2. Pak, kok jauh kali ya sini? Berarti untuk penyampaian nanti pakai kepalanya, aku pakai ini. Kemudian dikunci, kemudian baru dibaca. Sesuaikan dengan buku yang ada. Ya. Nah, Pak, setelah dilakukan pemeriksaan pada detektor partikel ini didapatkan itu pemeriksaan kedalaman paku keling dan untuk standarnya itu sekitar standarnya itu 0,3 mili. Kemudian didapatkan hasil pengukurannya 0,5 mili, Pak. Nah, kesimpulannya itu bahwa plat gas ini sudah layak diganti, Pak, dan sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Nah, sedemikianlah kegiatan praktikum kita hari ini. Apa ada permasalahan dalam kegiatan praktikum tadi? Tidak, Pak. Untuk sementara tidak ya. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana cara proses pembongkaran, bagaimana proses pengukuran dan pemasangan kembali. Nah, berdasarkan hal tersebut kita bisa menganalisa kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. Nah, dan perlu nanti dipastikan juga kalau dipelajari lagi di rumah nanti nama-nama komponen itu wajib dihafal. Yang nama bahasa Inggrisnya atau bahasa Inggris kedua. Oke, untuk menutup perjumpaan kita hari ini kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah.